Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Laila Sari selaku pengampu atau dosen pengampu mata kuliah Micro Teaching PPL 1. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Slamet Nasir Arafat, mahasiswa dari Fakultas Agama Islam Prodi Tarbiyah Universitas Ibnu Khaldun Jakarta. Sini saya akan mempresentasikan sedikit, yaitu tentang keterampilan bertanya atau questioning, keterampilan menjelaskan pelajaran atau explaining, dan keterampilan mengadakan variasi atau varying stimulus. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu keterampilan bertanya atau questioning. Pengertian keterampilan bertanya, menurut Kamus Bahasa Indonesia, bertanya berasal dari kata tanya yang berarti permintaan keterangan, sedangkan kata terampil memiliki arti cakap dalam menyelesaikan tugas ataupun mampu dan cekatan. Dengan demikian, keterampilan bertanya secara sederhana dapat diartikan dengan kecakapan atau kemampuan seseorang dalam meminta keterangan atau penjelasan dari orang lain atau pihak yang menjadi lawan bicara. Maksudnya ada teknik yang benar dalam keterampilan bertanya. Yang pertama yaitu ada mula-mulanya tunjukkan pertanyaan kepada seluruh kelas agar semua siswa turut berpikir dan merumuskan jawaban dalam hati masing-masing. Lalu yang kedua yaitu ada berilah kesempatan kepada seluruh siswa untuk menjawab. Dan yang ketiga ada berilah waktu yang cukup kepada siswa untuk berpikir sebelum menjawab. Lalu yang keempat ada suasana dalam bertanya, menjawab hendaknya jangan tegang, jadi santai. Lalu yang kelima ada apabila ada siswa yang tidak dapat menjawab, alihkan pertanyaan kepada siswa yang lain agar siswa tersebut tidak menjadi malu. Lalu yang keenam ada pertanyaan yang diajukan hendaknya mengenai pokok-pokok yang penting yang harus dimengerti oleh siswa sesuai dengan tujuan instruksional yang telah ditetapkan sebelumnya. Lalu yang selanjutnya ada untuk menarik perhatian dan melatih disiplin 1-2 pertanyaan dapat ditunjukkan kepada siswa yang tidak memperhatikan. Lalu yang selanjutnya ada pentingnya keterampilan bertanya. Yang pertama yaitu untuk menggali informasi. Lalu yang kedua ada mengecek pemahaman siswa. Lalu yang ketiga ada membangkitkan respon para siswa. Dan yang keempat ada mengetahui sejauh mana keingintahuan siswa. Lalu yang keempat ada mengetahui hal-hal yang sudah diketahui siswa. Lalu yang selanjutnya ada memfokuskan perhatian siswa pada sesuatu yang dihendaki guru. Lalu yang selanjutnya ada membangkitkan lebih banyak lagi pertanyaan dari siswa. Yang terakhir ada menyegarkan kembali pengetahuan siswa. Selanjutnya ada keterampilan menjelaskan pelajaran atau explaining. Pengertian dari keterampilan menjelaskan yaitu menjelaskan dalam mempelajari adalah keterampilan menyajikan informasi secara lisan yang diorganisasi secara sistematis untuk menunjukkan adanya hubungan antara satu dengan yang lain. Misalnya antara sebab dan akibat. Divisi ini dengan contoh atau dengan sesuatu yang belum diketahui. Penyampaian informasi yang terencana dengan baik dan disajikan dengan urutan yang cocok merupakan ciri utama kegiatan menjelaskan. Pemberian menjelaskan merupakan suatu aspek yang sangat penting dalam kegiatan seseorang guru. Interaksi di dalam kelas cenderung dipenuhi oleh kegiatan pembicaraan, baik seorang guru sendiri, guru dengan siswa, maupun siswa dengan siswa. Lalu yang selanjutnya ada tujuan keterampilan menjelaskan. Yang pertama yaitu sebagai evaluasi sederhana. Lalu yang kedua ada menghindari aktivitas monolog guru. Jadi tujuan dari keterampilan menjelaskan itu mengevaluasi
apa ya, pembahasan-pembahasan yang sedang dibahas. Lalu yang kedua adalah menghindari aktivitas monolog atau monoton atau cuma guru yang menjelaskan. Tidak ada timbal balik dari seorang siswa. Lalu selanjutnya ada prinsip-prinsip keterampilan menjelaskan. Itu ada 5. Yang pertama, ada penjelasan dapat diberikan pada awal, di tengah, ataupun di akhir jam pelajaran. Tergantung pada keperluannya, penjelasan itu dapat juga diselingi dengan tujuan pembelajaran. Lalu yang selanjutnya ada penjelasan harus relevan dengan tujuan pembelajaran. Lalu yang ketiga ada guru dapat memberikan penjelasan apabila ada pertanyaan dari siswa atau direncanakan oleh guru sebelumnya. Lalu yang selanjutnya ada materi penjelasan harus bermakna bagi siswa. Yang selanjutnya ada penjelasan harus sesuai dengan kemampuan dan karakteristik dari siswa. Lanjut ke keterampilan mengadakan variasi atau variation stimulus. Pengertian dari variasi atau gaya mengajar. Variasi adalah suatu kegiatan guru dalam konteks proses interaksi belajar mengajar yang ditujukan untuk mengatasi kebosanan murid, sehingga dalam situasi belajar mengajar murid senantiasa menunjukkan ketekunan, antusiasme, serta penuh partisipasi. Menghilangkan kebosanan, meningkatkan minat dan keinginan tahuan, melayani gaya belajar siswa yang beragam, serta meningkatkan kadar keaktifan siswa. Dari definisi di sini bisa ditarik kesimpulan bahwa variasi gaya mengajar adalah pengubahan mengajar yang bertujuan untuk mengatasi kebosanan siswa, sehingga siswa memiliki minat belajar yang tinggi terhadap pembelajaran yang sedang dibahas. Yang selanjutnya ada tujuan dan manfaat variasi gaya mengajar. Tujuan variasi gaya mengajar dan manfaat variasi gaya mengajar yaitu yang pertama ada untuk menimbulkan dan meningkatkan perhatian siswa kepada aspek-aspek belajar yang relevan. Lalu yang kedua ada untuk memberikan kesempatan bagi perkembangan bakat, keingintahuan dan ingin menyelidiki siswa yang tentang hal-hal baru. Lalu yang ketiga untuk memupuk dan membentuk tingkah laku yang positif terhadap guru dan sekolah dengan berbagai gaya mengajar yang lebih hidup dan lingkungan belajar yang baik. Lalu yang keempat, gunanya untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperoleh cara menerima pembelajaran yang baik. Yang selanjutnya ada prinsip penggunaan variasi. Prinsip-prinsip penggunaan variasi itu ada 4. Yang pertama ada variasi hendaknya digunakan dengan suatu maksud tertentu yang relevan dengan tujuan yang hendak dicapai. Dalam menggunakan keterampilan variasi sebaiknya semuanya. Yang kedua, menggunakan variasi secara lancar dan kesinambungan sehingga momen proses belajar mengajar yang utuh tidak merusak perhatian siswa dan proses belajar mengajar tidak terganggu. Yang ketiga, komponen-komponen variasi yang memerlukan pengorganisasian dan perencanaan yang baik perlu dirancang secara cermat dan dicantumkan dalam satuan pelajaran atau RPP. Selain itu, perubahan komponen keterampilan tersebut dapat dilakukan selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Lalu yang keempat itu untuk penggunaan komponen variasi harus benar-benar terstruktur dan direncanakan oleh guru, karena variasi ini memerlukan penggunaan yang luas, spontan, sesuai dengan umpan balik yang diterima dari siswa. Mungkin ini saja presentasi dari saya. Apabila ada pertanyaan atau sanggahan atau kritikan, bisa di komen di Classroom. Terima kasih dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.